Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bayangkan jika ada lubang di jalan sehingga ada pengendara ngebut. Pengendara ini nabrak lubang dan terjadi kecelakaan, lalu pengendaranya meninggal. Yang salah siapa? Pemerintah atau pengendaranya? Oleh karena itu, kami buat sistem pendeteksi jalan berlubang yang berjudul Road Damage Detector AI. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan saya Sabtur Rahman, NIM 15240139. Pada proyek kali ini saya bertambah 3 rekan saya, yakni Irsan Daud, NIM-nya 1524036162, Muhammad Muklis 1524000763, dan yang terakhir Rila Natalia Aritonang, NIM-nya 1524088824. Oke, dalam beberapa menit ke depan kami akan memaparkan materinya ya. Menghemat waktu, lanjut ke slide yang pertama adalah latar belakang teman-teman. Oke, latar belakangnya permasalahannya saat ini adalah pemerintah masih melakukan sistem manual untuk mendeteksi jalan berlubang ya. Mendeteksi jalan berlubang, kerusakan seperti pothole atau berlubang ya, atau retak dan juga lubang dalam itu masih menggunakan sistem manual. Akibatnya kerusakan semakin parah dan resiko kecelakaan ini meningkat teman-teman. Meningkat sekarang ya dengan adanya jalan berlubang tersebut. Oke. Masalahnya adalah ini yang masalah yang paling besar. Orang yang mendeteksi masih melakukan secara manual sehingga terjadinya ketidakakuratan, terjadinya memakan waktu yang banyak untuk meneliti, menganalisa ini lubang kenapa, gini kenapa, longsor atau apa. Saat ini kita buat AI pendeteksi otomatis ini. Dia cukup menjepretkan layar, dia sudah bisa mendeteksi ini lubang kenapa, terus solusinya apa. Oleh karena itu teman-teman, kami mengembangkan Road Damage Detector AI ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yaitu sistem yang mampu mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis ya. Mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis dari gambar maupun webcam, sehingga diolah menjadi informasi yang akurat ya, karena bisa setelah di webcam dan lain-lain dianalisa bisa dicetak menjadi PDF sehingga PDF ini bisa kita analisa. Oke, di sana solusinya ada. Next teman-teman, tujuan project ini adalah ada 3 tujuan kita. Yang pertama adalah deteksi otomatis. Nah, deteksi otomatis ini tujuan yang paling gokil banget teman-teman. Sistem menggunakan model YOLO versi 8, sudah yang terbaru daripada versi 5, kita sudah versi 8. 3 jenis kerusakan utama ya. Jadi kita mendeteksi 3 kerusakan utama. Yang pertama pothole, crack, dan manhole. Oke, 3 ini yang kita deteksi. Yang kedua adalah monitoring lokasi. Jadi sudah ada GPS teman-teman. Ketika kita mendeteksi itu otomatis ini daerah Kaliabang misalnya, berlubang gini pothole, dalamnya segini, lebarnya segini, itu otomatis terdeteksi karena kita menggunakan fiturnya juga. Yang terakhir adalah laporan otomatis. Laporan otomatis ini adalah PDF teman-teman, jadi bisa diolah menjadi PDF. Oke, seperti itu. Next teman-teman, untuk slide selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya ya, Muklis dan Rila, dan untuk demonstrasi bakal dilanjutkan oleh saudara Irsan teman-teman ya. Mohon disimak dan didengarkan dengan baik. Lanjut. Ya, baik, terima kasih Mas Abdul atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistemnya. Jadi model AI kami itu arsitekturnya dimulai dari kita menginput dulu, bebas, bisa dari upload picture atau webcam. Lalu foto tadi bakal diproses oleh YOLO V8 multiclass untuk mendeteksi lubang fotonya mana. Lalu model AI akan menganalisis, di situ ada count, score, juga save rate-nya. Lalu hasil analisis akan di input di storage dan ditampilkan pada dashboard. Nanti bakal muncul di dashboard kita ada mapnya, titik yang di merah, hijau atau kuning. Kalau ada KPI-nya, ada trendnya juga, ada alertnya juga, peringatannya. Dan terakhir untuk outputnya kita ada 2 sebenarnya, PDF sama CSV gitu. Jadi inti sistemnya YOLO V8 bertugas mengenali objek kerusakan, dan logika buatan kita ini mengubah hasil bounding box menjadi skor kondisi jalan, rekomendasi, peta, alert, dashboard, dan juga laporan. Dan untuk dataset dan modelnya, di sini kita pakai dataset dari Road Damage Lorenzo Archioni. Jadi kita ambil dari Kaggle pakai dataset ini. Terus kita pakai anotasi YOLO
Dan untuk class-nya dari dataset kita ini dia ada 3. Pertama foto, crack, juga manhole. Tapi yang manhole ini jujur kurang kepakai karena di Indonesia bentuk penutup saluran tuh beda-beda, nggak kayak di luar negeri. Dan proses dataset kita dibagi menjadi train dan juga validation. Lalu untuk modelnya sendiri kita pakai YOLO V8 sebagai baseline. Lalu kita ada training multiclass-nya, kita copy paste ke training multiclass. Terus kita output yang dihasilkan adalah bounding box dan juga confidence. Jadi model disimpan sebagai base PT, nanti kecerdasan buatannya disimpan menjadi file base PT gitu loh. Lalu untuk output deteksinya sendiri itu ada jumlah objek per class, ada confidence rata-rata, ada root health score, juga status dan rekomendasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan versi yang buatan kita juga versus library yang diinstal. Jadi ini penting untuk menjelaskan kontribusi project secara jelas. Di sini yang kita buat atau rancang sendiri adalah alur aplikasi Streamlight dan menu navigasi. Lalu kedua kita ada logika root health score, juga severity. Severity itu adalah tingkat rata-rata keparahannya. Lalu yang ketiga ada AI recommendation dan alert lokasi kritis. Yang keempat kita punya dashboard KPI, ranking, dan trend alert, juga prioritas. Lalu yang terakhirnya outputnya tadi adalah PDF report, review history, filter, juga hapus rewire. Ada admin juga. Dan untuk yang tools yang kita install yang nggak kita buat sendiri itu yang utama pastinya YOLO V8 Ultra Stick, training dan inferensi model. Lalu kita ada install tools Streamlight untuk webnya atau UI dashboardnya. Lalu kita ada install tools OpenCV-nya juga untuk memproses gambar, dan pil EV juga. Lalu kita install Pandas, PDPF, volume, GOP. Jadi kalau Pandas untuk mau memproses PDF-nya teman-teman, dan untuk GOP kita untuk map tadi tingkat kritisnya di mana aja itu kita pakai GOP. Terus untuk itunya kita pakai Nginx untuk bisa biar diakses sama teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Ya, saya lanjut penjelasannya. Kita mempunyai fitur aplikasi, yaitu ada deteksi gambar, ada real time webcam, ada GPS otomatis, ada heat map severity, ada trend analysis, ada alert priority. Kita lanjut. Kelebihan project end-to-end system. End-to-end system itu kita punya kita punya aplikasi, bukan hanya model AI. Terus kita punya decision support. Itu decision support tuh kita di dalam aplikasi kita tuh udah ada road score-nya. Jadi seberapa parah jalanan tersebut. Jadi misalkan kita udah ngupload foto jalanan tersebut, nah itu bisa terdeteksi seberapa parah, berapa persen. Misalkan jalanan tersebut sangat parah, 70%. Nah, manfaat nyatanya, kita mempunyai manfaat nyata dari aplikasi kita ini, tentunya saja bisa membantu masyarakat dan para instansi dalam mengetahui seberapa parahnya jalanan di lingkungan sekitar kita. Kekurangan dan batasan sistem, kekurangan teknis. Deteksi bergantung pada kualitas gambar dan cahaya. Dari aplikasi kita, kalau kualitas gambarnya jelek, maaf, tidak bisa, dan pencahayaannya kurang jelas, misalnya gelap nih malam-malam, nah itu susah untuk terdeteksinya. Cara mengatasinya, tambah dataset lokal jalan Indonesia, fine tuning lebih lama dengan data seimbang. Itu kita ada cara mengatasinya, kita tambah datasetnya lagi, lebih dimatangkan lagi. Segitu saja. Terima kasih.
Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan demo programnya ya teman-teman. Di sini judulnya Road Image Detector AI, sistem deteksi kerusakan jalan. Aplikasi ini dapat mendeteksi pothole, crack, dan juga manhole teman-teman ya. Di sini Smart Road Deteksi AI kita bisa ngatur confident result teman-teman. Biar seberapa sensitif ini teman-teman ya. Kita langsung masuk saja ke deteksi gambar. Di sini kita bisa masukkan informasi lokasi, nama jalan, provinsi, kota, kabupaten, dan juga detail lokasi patokannya teman-teman ya. Ada koordinatnya juga teman-teman, supaya nggak ada kesalahan di detail lokasi teman-teman. Nah kalau kita salah masukin tempat, dia bakal ada koordinat belum ditemukan. Coba isi jalan lebih spesifik, kita masukkan yang benar lagi, dia akan mendeteksi ditemukannya koordinat teman-teman seperti di gambar ini. Nah langsung saja kita masuk ke upload teman-teman. Kita pilih folder file, kita masuk ke file folder foto, kita kita masuk ke folder road image teman-teman. Saya taruh di sini. Nah di sini saya siapkan 5 gambar, kita pilih yang 1B aja teman-teman ya. Nah ini kita tungguin aja sampai keluar ini deteksi sekarang. Kita klik deteksi sekarang, lalu dia bakal menghasilkan before dan after detection teman-teman. Ada gambar asli dan hasil deteksi AI. Nah di sini kita bisa lihat crack dan potolnya ada, lalu ada ringkasan deteksi teman-teman. Kita lihat hasil ringkasan deteksinya, pothole 7, crack 2, manhole 0, dan confidence rata-rata 0,26. Nah status jalannya bahaya, kerusakan cukup parah, disarankan dilakukan perbaikan. Ada analisis AI, kerusakannya itu 0 dari 100 teman-teman. Ada severity level critical, segera lakukan perbaikan jalan. Nah ini cukup penting teman-teman ya, untuk menjadi penilaian teman-teman secara detektornya teman-teman. Kita pilih download PDF report, setelah ditunggu kita klik PDF reportnya. Nah di sini itu ada cukup detail teman-teman untuk informasinya sendiri. Di sini ada detection ID-nya kita bikin, terus kita juga bikin tanggal pendeteksiannya, kita pilih lokasi jalannya dan detection summary-nya, dan lain-lain teman-teman ya. Di sini cukup detail. Nah kita masuk sekarang ke nah nih ada gambar deteksinya juga, kita keluarin. Oke, kita masuk ke webcam real time teman-teman ya, tanpa basa-basi. Nah tapi kembali lagi teman-teman, ini deploy gratis ya dari Streamlight, kita belum berbayar, jadi agak-agak nge-lag gitu teman. Kita sabarin aja, kita pilih device, siapa tahu kita punya 2-3 perangkat kamera teman-teman. Kita klik down, lalu kita tunggu start, kita tunggu gambar keluar. Agak lama teman-teman ya, deploy gratis, maklumin aja. Kita sabarin, tungguin sampai keluar device-nya. Oke, connection agak low. Nah di sini saya langsung potong aja teman-teman ya, capture hasil webcam. Nah di sini sudah ada hasil webcam ya teman-teman. Di sini saya bukan mau nunjukin muka saya teman-teman ya, tapi saya mau kasih lihat kalau model AI kita tuh sudah mendeteksi dengan cukup benar teman-teman. Kalau tadi kan sudah mendeteksi yang ada lubang, ada cracknya teman-teman. Nah sekarang saya mau coba bayangin kalau nggak ada lubang atau cracknya gitu teman-teman, apakah AI bakal mendeteksi hasilnya benar atau tidak. Nah seperti contohnya teman-teman, ini saya capture muka saya sendiri, jadi hasilnya benar teman-teman, nggak ada pothole, nggak ada crack, nggak ada manhole, dan ya udah pasti confidence rata-ratanya 0,00. Nah oke, kita lanjut aja ke bawah. Ada status jalannya ya, karena itu nggak ada apa-apa, iya aman. Ada analisis AI-nya teman-teman, 100 dari 100 kesehatan ya teman-teman. Severity level low. Oke, ya begitu untuk PMKM real time teman-teman. Kita langsung masuk saja ke dashboard statistik tanpa basa-basi. Oke, agak lama, biasa, deploy gratis. Nah kita dari atas dulu teman-teman ya. Ada dashboard statistik deteksi. Nah ini ada riwayat yang sudah pernah deteksi itu apa aja teman-teman, alamatnya. Kita bisa pilih bebas, kita bisa pilih tanggal juga bebas kalau mau. Nah di sini ada KPI monitoring jalan, ada average road score-nya 35/100, ini dari total teman-teman ya, dan segala macam dominan botol. Lalu kita ada distribusi status jalan juga, ada aman, 2 yang perlu diperhatikan, 11 yang harus diperbaiki dan bahayanya 81. Nah ini ada alert lokasi kritis juga, kita bisa pilih jalan-jalan yang mana yang lebih dahulu atau dekat buat diperbaiki misalkan. Nah kita juga punya prioritas perbaikan jalan, ada banyak tempat yang rusak, tapi kita bisa lihat yang paling rusak tuh yang mana teman, melalui prioritas perbaikan jalan ini. Nah next kita ke bawah lagi teman-teman, di sini ada peta lokasi kerusakan. Ini saya sengaja bikin begini biar lebih mudah buat
setiap orang bisa melihat gitu datanya teman-teman ya. Nah di sini contohnya ada yang hijau dulu teman-teman deh. Ini ada hijau aman 00000. Kita coba ganti ke yang agak sedang-sedang teman-teman, yang kuning nih. Lokasi jalan Bekasi, statusnya bahaya, damage skornya 6 gitu-gitu teman-teman. Atau enggak kita coba yang lebih parah, yang merah-merah. Kita klik yang merah, ada lokasi jalan, statusnya apa, damage-nya cukup besar teman-teman. Damage skornya dia punya skor 51 untuk jalan ini doang. Ada potol juga, di sini cuma potol doang teman-teman. Lalu ada top lokasi dengan kerusakan terbanyak. Oke, cukup parah. Ada insight juga, prioritas perbaikan dan perbaikan di jalan apa gitu teman. Ada analisis dan kerusakan jalan. Nah ini karena jarang kita pakai teman-teman ya. Jadi dia grafiknya tuh menurun teman-teman bisa lihat sendiri, grafiknya tuh menurun karena nggak ada respon kita rapor teman-teman. Sini ada kelola riwayat deteksi, kita pilih masukkan admin. Ini passwordnya ini pakai NIM saya teman-teman, jadi agak panjang sama tanggal lahir saya. Coba kita masukkan teman-teman ya. Di sini 15 24 03 16 bintang. Oke. Kita langsung saja. Nanti sistem bakal mendeteksi admin telah login teman-teman. Warnanya hijau. Ini admin akses berhasil ya kan. Kita to verification teman-teman untuk menghapus. Jadi sebenarnya di awal emang fungsi ini tuh biar nggak sembarangan orang yang bisa mengakses program ini tuh asal hapus teman-teman. Karena kita perlu database teman-teman. Kalau nggak kita nggak bisa munculin dashboard yang lain. Nah ini ada preview gambar juga. Kita bisa lihat yang sebelum dihapus teman-teman. Kita klik to verification-nya, saya ingin menghapus riwayat ini. Klik oke, kita langsung sabar lagi tungguin. Biasa deploy gratis dari Streamlight. Kita klik hapus riwayat terpilih teman-teman. Setelah kita hapus, kita tungguin dan lama lagi boom. Oke. Wes lama ya guys, sabar guys. Nah ini jadi terhapus teman-teman semua. Nah ini sesudah dihapus kita bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Ini ada preview juga, ada riwayat deteksi juga. Nah preview coba kita pilih 263. Nah tadi muncul. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ada lengkap, terus ada riwayat deteksi juga dan download CSV teman-teman. Kita ini masih pakai program dari database pakai CSV teman-teman. Ini ada about us juga seputar project ini. Nah oke. Mungkin segitu aja demo program kita teman-teman ya. Kita bakal masuk lagi ke bagian kesimpulan dan juga pengembangan lanjutan, lalu bakal ditutup oleh saudara Sabtu Rahman. Oke. Baik, saya akan masuk ke bagian kesimpulan dan juga pengembangan teman-teman. Di sini saya akan baca dulu teman-teman sebelum saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah Routing Match Detector AI ini berhasil mengintegrasikan teknologi AI untuk mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis dan menyediakan informasi analitis yang dapat membantu masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan keselamatan jalan dan efektivitas pengelolaan infrastruktur. Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya adalah jadi program AI kita ini dari awal memang tujuan untuk mereport kerusakan jalan teman-teman. Jadi kita meyakini kelompok atau tim kami ya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat karena kebanyakan kerusakan jalan itu dibiarkan berlarut-larut teman-teman. Rusaknya udah tanggal 1, mungkin bener-bener bisa bulan depan atau enggak sama sekali selama bertahun-tahun. Nah jadi diharapkan program kami ini dengan adanya ini masyarakat atau pemerintah bisa mempercepat proses perbaikan jalan melalui laporan yang baik teman-teman. Karena biasanya kalau ada kerusakan jalan itu laporan ribet teman-teman, harus ke kantor dulu, harus ke dishub dulu mungkin atau ke yang lain-lain, dan itu menghabiskan pastinya uang, tenaga dan juga waktu, dan akhirnya nggak ada masyarakat yang mau buang-buang waktu, tenaga dan uang untuk melaporkan itu teman-teman. Tapi kan dengan adanya program ini orang bisa melapor dari mana saja. Orang tinggal klik atau ketik alamatnya yang jelas, detail patokannya apa, lalu kirim fotonya yang sudah klik fotonya, lalu sistem bakal mendeteksi lubangnya apa dan segala macam dan tingkat kerusakannya apa secara gambaran besarnya teman-teman ya. Jadi nanti tim atau badan pemerintah yang mungkin bakal dibuat itu bisa langsung ke lokasi dan mendeteksi atau
melakukan verifikasi lagi terkait kerusakan jalannya dan melakukan perbaikan gitu teman-teman. Jadi diharapkan program ini bisa membantu masyarakat untuk ya keselamatan di jalan teman-teman. Lalu untuk pengembangan lanjutannya sendiri, ini program ini masih butuh banyak pengembangan teman-teman, karena tidak ada program yang luput dari pengembangan teman-teman. Setiap zamannya perlu dikembangin lagi teman-teman. Nah, tapi niat kita untuk program kita ini, kita mau tambahkan dataset lokal dan data video jalan Indonesia. Jadi karena kita pakai dataset Orenso, itu tuh dataset dari luar teman-teman. Jadi isi-isinya pun ya foto-foto jalanan di luar. Walaupun jalanan sama-sama aja teman-teman, tapi untuk dataset ini sendiri, bagian manhole teman-teman ya, itu atau bahasa Indonesia tuh penutup saluran itu tuh beda sama yang di Indonesia. Indonesia tuh kebanyakan penutup salurannya tuh pakai semen teman-teman. Semen kotak-kotak gitu, nggak kayak di dataset luar yang lubang salurannya tuh dari besi dan bulat gitu teman-teman. Jadi dari dataset aja tuh bagian manhole itu udah beda banget. Jadi kita perlu nambahkan dataset lokal seperti jalan Indonesia dan mungkin jalanan yang tanah merah gitu kan ya, itu kan mungkin gak bakal kedeteksi. Jadi kita perlu tambahkan kelas lagi teman-teman. Lalu kita bakal melakukan deploy permanen ke Streamlit atau cloud FVS lainnya teman-teman. Kita bisa integrasikan database juga dan login admin yang benar, karena tadi login adminnya sangat sederhana. Dan database sendiri kita masih pakai CSV, kita perlu mungkin peningkatan lagi ke PHP admin atau MongoDB ketika program ini sudah makin besar teman-teman. Lalu kita ada evaluasi performa per class secara lebih detail kayak yang tadi saya bilang bagian manhole tadi. Nah ini takutnya salah mendeteksi, kita perlu evaluasi performa lagi dan lebih lanjut. Oke, mungkin sekian dari kesimpulan dan pengembangannya teman-teman. Sekian juga dari saya, Irsan Daud. Selanjutnya bakal saya serahkan ke Mas Abdurrahman untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nilainya bye.